Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Umi Inayah Al-Hafidhoh selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Mabrur, yang saya hormati Ustadz Ahmad Khaironi Al-Hafidh beserta Ustazah Naili Mazaya Zulfa Al-Hafidhoh selaku penasehat Pondok Pesantren Tahfidz Al-Mabrur. Pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawakan kita, yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat, kesehatan serta kesempatan berkumpul di majelis yang insyaallah berkah ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman kolonial menuju zaman milenial, dan yang telah membawa kita dari zaman alkohol menuju zaman teh botol. Langsung saja, saya tidak akan perpanjang mukadimah karena sebentar lagi waktu berbuka segera tiba. Duduknya saya di depan sini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nah, kita di sini semua adalah para penghafal Al-Quran. Kita harus tahu adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang berbeda dengan kitab suci lainnya. Adab, akhlak, dan sopan santun harus menjadi sorotan utama bagi para penghafal Al-Quran. Nah, sekarang saya mau nanya, siapa yang tahu ada berapa adab-adab membaca Al-Quran? Nah, benar. Dari buku yang pernah saya baca, adab-adab membaca Al-Quran itu ada 7. Tapi sebenarnya adab-adab membaca Al-Quran itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah mensucikan diri. Hendaknya kita sebelum membaca Al-Quran, diri kita sudah dalam keadaan suci. Mensucikan diri dengan cara berwudu, memakai pakaian yang bersih, dan membaca di tempat yang bersih pula. Nih, kalian aja mau ketemu mantan kalian, cantik-cantik, ganteng-ganteng, masa membaca Al-Quran kagak? Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Yang kedua ialah bersiwak. Bersiwak atau gigi atau ngeresi untu itu adalah dianjurkan bagi kita sebelum menghafal Al-Quran, sehingga mulut kita tidak berbau, karena yang keluar dari mulut kita adalah kalamullah atau perkataan Allah. Yang ketiga ialah tidak tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan memang sudah menjadi kebiasaan manusia pada umumnya. Ketergesa-gesaan memang sudah menjadi kebiasaan manusia pada umumnya. Kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, karena nanti kita takut salah baca panjang pendeknya, kita salah salah mengucapkan, kayak adalahnya kita nggak pakai lah tuh, ya gitu tuh bisa salah arti. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang artinya jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat memahaminya. Surat Al-Qiyamah ayat 16. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi kita dianjurkan untuk menghadap kiblat karena sebaik-baik tempat duduk adalah sesuatu yang menghadap kiblat. Yang kelima ialah tidak mengatakan ayat tertentu lupa. Maksudnya di sini tidak mengatakan ayat tertentu lupa. Contohnya, Fika diajak Mbak Ana berujaah. Tuh Mbak Ana bilang kayak gini, Fik murojaah yuk, kata Mbak Ana. Tuh Fika jawab kayak gini, Deba, aku udah lupa dah ayat yang ini, kata Fika bilang kayak gitu. Tuh kita tuh nggak boleh bilang ayat tertentu itu lupa, karena meskipun itu dalam keadaan bergurau. Karena apa?
mengatakan perkataan adalah doa. Tuh yang ke tadi yang berapa? Nah, sekarang yang keenam. Nah, sekarang yang keenam tuh berhenti saat menguap. Jadi kita kayak baca Al-Quran tuh kita hendaknya tuh menahan menguap kita, tapi gak bisa kan, gak bisa kita tahan tuh, gak apa-apa kita menguap. Tapi kita harus berhenti kayak wama min dabbatin wama min dabbatin tuh tuh itu apa, kita ulang dari awal kayak tadi wama min dabbatin dan seterusnya. Itu yang terakhir ialah tidak memperkenankan mencari gaji dari Al-Quran. Maksudnya di sini contohnya kayak gini. Mbak Sinta tuh dipanggil ke acara pernikahannya Mbak Safna dengan beliau. Tuh Mbak Sinta tuh di situ tuh disuruh disuruh baca tilawah Quran gitu. Tuh Mbak Sinta tuh harus harus niatkan tuh baca tilawah Al-Quran tuh di situ karena Allah, bukan karena minta imbalan dari Mbak Safna. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekarang saya pertanyaan, saya mau bertanya.